Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sahabat Nurul Iman yang saya cintai karena Allah, mari sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita terima. Wabil khusus nikmat iman wal Islam dan nikmat umur yang masih ada pada diri kita, sehingga kita mampu diberikan kemampuan, kemauan dan diberikan pertolongan hidayah Allah sampai pula kita pada ruangan ini, julusu fi majlisil ilmi, duduk kita dalam majlis ilmi. Semogalah semua yang kita lakukan ini dianggap Allah sebagai amal ibadah, amal soleh kita di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada keluarga kita juga diberikan ampunan, karena semuanya yang nyangkut, kalau kepala keluarganya diampuni, insya Allah istri dan anak kita juga dapat ampunan. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang tidak hadir hari ini, kita doakan agar jika ada masalahnya cepat dapat jalan keluar, jika yang sakit cepat disembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Kemarin 4 kali pertemuan kita membicarakan tentang husnu ma'ab wa masakinat thayyibah, tempat kembali yang baik. Astagfirullah, subhanallah. Mejanya diginiin deh. Mejanya ditarik dulu. Dibantu. Udah, kamu tidur aja. Kamu boboan aja. Tidur aja. Capean. Udah nggak apa-apa, kamu tidur lagi. Ya, nggak apa-apa. Kemarin kita husnu ma'ab, malam ini kita membicarakan masalah syarro ma'ab wa bi'sal mihad. Jadi tempat kembali yang jelek dan seburuk-buruknya tempat tinggal, yaitu di mana? Wih, hafal ya. Apa emang pengen sono? Nah ini hafal rupanya. Dulu kemarin di surga, sekarang di neraka. Nah, di mana dalilnya ada tempat kembali yang buruk? Al-Quran. Kita mesti lihat Al-Quran ini. Monggo silakan dibuka surat 38, surat Shad. Ayatnya 55 dan 56. Mari kita bahas dulu syarro ma'ab ini, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadza, beginilah keadaan mereka. Wa inna lit-taghina lasyarra ma'ab. Dan sungguh bagi orang-orang durhaka benar-benar disediakan, la itu la-nya kayak kot gitu. La, benar-benar. Syarra ma'ab, disediakan tempat kembali yang buruk. Tuh, dalilnya ya, syarra ma'ab. Ayat 55, udah. Ayat 38, surat 38 ayat 55. Surat Shad. Udah semua ya. Hadza, beginilah keadaan mereka. Wa inna lit-taghina lasyarra ma'ab. Dan untuk orang-orang durhaka kami sediakan tempat kembali yang buruk, kata Allah. Lalu 56-nya kita lihat. 56-nya ya. Jahannama yaslaunaha fabisal mihad, yaitu neraka jahanam, hingga mereka masuk ke dalamnya, fabisal mihad, maka amat buruklah tempat tinggal mereka. Jadi bisal mihad itu adalah tempat tinggal yang buruk. 38. Udah ketemu Pak Tom? Oh, belum ketemu suratnya. Ya, kita ulang ya. Jadi dari 55-nya, hadza, beginilah keadaan mereka. Wa inna lit-taghina
la syarru ma'ab. Dan sesungguhnya untuk orang-orang tauhid orang durhaka, orang-orang yang togo, keterlaluan, amat berdosa gitulah. La syarru ma'ab, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk. Lain nama husnu ma'ab. Husnu ma'ab tuh kenapa husnu lawannya syarru? Padahal husnu lawannya su'u. Ya kan maksudnya kan su'ul ma'ab. Allah kasih syarru karena levelnya syarru lebih gila lagi daripada su'u. Syarru itu buruk banget itu. Tempat kembali yang buruk. Buruk bagi siapa? Bagi kita. Wah, gawat di tempat. Nah, lima-limanya bilang yaitu jahanam. Jahanam itu neraka jahanam ya. Yaslaunaha, mereka akan masuk ke dalamnya. Fabi salmihat, kalau udah masuk maka statusnya itu neraka itu bisal mihad, tempat tinggal yang jelek, yang buruk. Ya. Kan pertanyaannya begini, waktu kita ngomongin masakin atau thayyibah, tempat tinggal yang baik, itu ada kemah, ada istana, dan ada khaymah ya. Kemah, istana dan guroh, kamar-kamar. Apakah tempat tinggal yang buruk juga kayak gitu? Hampir mirip. Bapak kalau mau booking boleh. Saya kasih tahu caranya booking. Ya. Nah, syarru ma'ab itu punya persamaan, punya kata yang sejenis, sinonim, yaitu bi'sal masir dan sa'at masiro. Bi'sal masir wa sa'at masiro. Jadi sama-sama artinya tempat kembali yang baik. Tempat kembali yang buruk. Kita lihat bi'sal masir. Bi'sal masir ini tambahan dari Ustadz Iskandar kemarin waktu di mobil. Bi'sal masir kan kemarin kan Al-Mulk ya. Lihat surat Al-Mulk ayat 6. Surat Al-Mulk surat 67 ayat 6. Lihat. Persamaannya itu ya. Lihat baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim walil ladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, bi rabbihim, kepada Tuhannya. Lihat baik-baik. Azabu jahannam, akan dapat azab jahannam. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi persamaannya tadi syarru ma'ab adalah bisal masir. Ya. Bapak jangan mau nih ke syarru ma'ab kayak bisal, jangan mau. Makanya judulnya kemarin apa deh di undangan? Mencegah ya. Mencegah apa tadi? Menjauhi. Lalu namanya juga ada saat masiro. Coba buka surat 48 ayat 6. Ini adalah cerita mengenai orang-orang munafik. Wa yu'azzibal munafiqina wal munafiqat, dan supaya Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki maupun perempuan. Wal musyrikina wal musyrikat, dan orang-orang musyrik laki-laki dan orang musyrik perempuan. Wat taghina billahi zanna sau, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menjadikan bagi mereka neraka jahanam. Lalu terakhir disebut wasaat masiro, jahanam itu tempat sejahat-jahatnya tempat kembali. Itu persamaannya. Dan di sini udah mulai terbuka siapa aja yang masuk syarru ma'ab itu, yaitu orang munafik laki-laki, munafik perempuan, orang musyrik laki-laki, musyrik perempuan. Pertama, ilmunya ini jauhi munafik, jauhi musyrik, jauhi syirik. Udah tahu kan munafik siapa, orang syirik siapa, udah tahu deh ya. Jauhi itu dulu, karena dia akan dapat tempat kembali yang buruk. Sekarang bi'sal mihad. Bi'sal mihad itu tempat tinggal yang jelek. Persamaannya juga ada. Persamaannya ada 3. Yang pertama su'ud dar. Su'ud dar itu tempat kembali yang jelek. Tempat tinggal.
Ini kan bisa mihad nih. Ya kan rumah. Iya, su'ud dar itu kan rumah gitu. Jadi rumah yang jelek, rumah yang buruk. Ini Bapak bisa lihat di surat Ghafir, surat 40, ayat 52. Surat 40 ayat 52. Ayo, ada yang mau catat silakan. Dibuka dulu ayatnya. Yauma la yanfa'uz zalimina ma'ziratuhum walahum la'natu walahum su'uddar. Hari yang tidak berguna bagi orang-orang zalim permintaan maafnya, dan bagi mereka lah laknat, dan bagi mereka su'uddar, tempat tinggal yang buruk. Nah, ini sejenis sama bisal mihad nih. Ya. Kita lihat ilmunya, orang-orang zalim juga kena dapat tempat tinggal yang buruk. Jadi tadi surat 48 surat 40 ayat 52. Enggak, ini saya mau kasih ini dulu. Penghuninya siapa aja kan? Nah, yang tadi kan orang-orang munafik dan orang musyrik. Sekarang orang-orang zalim. Ya. Su'uddar namanya. Ya, kalau tadi kan awalnya bi'sal mihad, tempat tinggal yang buruk. Sama ini su'uddar. Lalu persamaan lainnya bi'sal qoror. Bi'sal qoror. Surat Ibrahim surat 14 ayat 29. 25 kan? 29. Jahannama yaslaunaha, yaitu neraka jahanam, mereka masuk ke dalamnya. Wa bi'sal qoror, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Jadi Bapak jangan mau ditipu nih nanti sama neraka nih. Tempatnya bagus-bagus kan? Bi'sal qoror, su'uddar, bi'sal mihad. Wah, ini tempat bagus kali. Tempat jelek semua, rumah jelek semua. Udah ketahuan kolor. Iya, koror bukan horor. Terakhir, tempat tinggal yang di neraka, yang tempat tinggal yang buruk dinamai oleh Allah saat mustaqarra wa muqama. Tempat mukim yang jelek, tempat tinggal yang jelek. Lihat surat Furqan, surat 25 ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaha 25 ayat 66 dah. Innaha saat mustaqarra wa muqama. Jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Oke? Jelas sih di sini ya. Jadi jangan sampai mendambakan tempat-tempat yang bagus nih, bahasa Arabnya bagus loh. Bisal mihad. Wah, ya kan? Saat su'uddar, kayaknya wah bagus nih rumahnya. Jangan, pasti jelek. Ya, jangan sampai masuk. Nah, neraka ini dalam pandangan manusia sering ketipu. Kenapa ketipu? Nih, soalnya Al-Qur'an sendiri bilang begini nih. Dengerin ya. Alhaakumut takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Gitu aja. Singkat aja. Dosa kita yang bikin kita masuk neraka itu, kita mencoba di dunia ini bermegah-megahan, sok-sokan, sombong dengan harta, dengan ilmu, dengan segala macam, telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu mati. Zurtum itu berziarah kamu ke kuburanmu sendiri, sampai kamu mati masih begitu. Kalla, janganlah kamu begitu. Saufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui. Nah ini, mengetahui apa? Summa kalla, kemudian janganlah begitu. Saufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui. Lihat, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Kelak kamu mengetahui dengan ilmu yang yakin. Sekarang ini dengan ngaji, tahu apa sih? La tarawunnal jahim, kamu akan melihat neraka itu, tapi dengan ilmu dulu. Saya ceritain nih saat Masiro dengan ilmu dulu, ya kan? Summa la tarawunnaha ainal yakin, nanti kamu akan masuk ke dalamnya, akan melihat sendiri neraka itu dengan mata kepala. Yang melihat siapa? Semua kita akan melihat neraka.
Semua kita. Jadi waktu di padang mahsyar, neraka tuh digeret, Pak. Digeret, gitu. Dan semua orang kita ini ngelihat, ngintip neraka itu. Ustaz tahu dari mana? Buka surat. Nah, ini suratnya. Maryam 71 19 ayat 71. Lihat. Buka dulu. Ya. Wa im minkum illa wariduha. Tidak ada orang satupun yang tidak mendatangi neraka. Coba. Semua itu datang ke neraka ngelihat, ya kan? Tapi, nah, dibilang sama Allah begini, kana ala rabbika hatmam maqdiya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah kepastian, keharusan yang udah ditetapkan. Jadi kita mau alim kayak apa? Waktu neraka didatengin, kita disuruh magnet tuh neraka. Neraka tuh magnet. Kita ngelihat ke dalamnya. Dan orang-orang berdosa loh ya, bukan kita nih. Orang berdosa, bukan kita. Musuh itu mau kepisah-pisah. Kita ditakut. Orang berdosa yakin bakal masuk. Bayangin tuh. Orang berdosa yakin bakal masuk. Ustaz tahu dari mana? Buka Al-Kahfi ayat 53. Al-Kahfi ayat 53. Al-Kahfi 53. Wara'al mujrimunan naro. Orang-orang berdosa melihat neraka. Oke? Terus fazannu annahum muwaqi'uha. Dan mereka yakin bahwa mereka jatuh ke dalamnya. Walam yajidu anha masrifa. Dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya. Jadi kayak magnet. Kalau orang dosa tuh begitu ngelihat, ya, ini tempat saya. Kenapa begitu? Nah, beberapa tafsir, kalau Bapak baca nih Ibnu Katsir segala macam, bilang begini, neraka itu difungsikan pada waktu itu untuk orang berdosa. Dia ngelihat begini, ngelihat kebiasaannya di dunia waktu maksiat. Loh, ini tempat bagus nih. Ini tempat kita berarti. Tempat kita nih, nyemplung, ketarik orang berdosa. Musuh mau kita begitu, Pak. Makanya ntar ada tips cara booking sama cara menjauhi. Kalau cara booking Bapak nggak mau kan? Cara menjauhi ada. Gitu. Kalau yang kemarin maaf cara booking kan. Sekarang cara menjauhi. Karena kita semuanya nanti akan dihadirkan oleh Allah. Tuh lihat neraka tuh. Neraka akan datang. Di hadisnya bilang neraka akan didatangkan ya kan ke padang mahsyar. Ditarik oleh 70.000 kendali. Yang satu kendalinya oleh 70.000 malaikat. 4,9 miliar malaikat menarik neraka. Berapa gede itu. Dan dalam. Dan kita semua didatang pinggirnya. Ini ngelihat. Orang berdosa yang bukan kita. Nah. Bukan kita. Bukan kita. Akan masuk ke dalamnya. Yakin dulu dia. Wah, kenapa dia begitu? Karena dia melihat tempatnya bagus, Yus. Ini karaoke gue nih nah gitu. Wah ini OT gue nih OT. Ada cewek lagi joget. Ini tempat kita di dunia nih. Nyemplung. Nah kenapa bisa begitu? Ketika neraka diciptakan oleh Allah, Jibril dipanggil. Jibril, saya nyiptain neraka tuh. Lihat ke dalamnya. Lalu Jibril berkata, dan lihat lapor lagi ke Allah. Demi keagunganmu ya Allah, wa izzatika, keagunganmu. Tidak ada orang yang akan masuk ke sana. Siapapun yang mendengar neraka itu, mendengar loh ya. Karena neraka kan nggak bisa dilihat sekarang. Siapapun yang mendengar dahsyatnya neraka, tidak akan pernah mau masuk ke sana. Lalu Allah menghiasi neraka, kemudian neraka dihiasi Allah dengan perbuatan-perbuatan yang mengasihkan, zina segala macam gitu. Yang pokoknya yang kesenangan di dunia lah. Gitu. Lalu Jibril dipanggil lagi. Sekarang masuk lagi ke nerakamu. Kamu lihat lagi. Lihat. Lalu Jibril berstatement,
Demi Allah, demi keagunganmu ya Allah wa izzatika, tidak akan ada orang yang tidak masuk ke sana karena kejebak oleh yang kau hias itu, kejebak. Nah, inilah perasaan ini, prasangka inilah yang masuk ke orang-orang berdosa, sehingga ketika lagi neraka, wah ini bagus banget tempat ini, nyemplung semua. Nah itu akan terjadi di akhirat nanti. Hati-hati Pak, ya. Ini udah gue bilangin nih, ya Allah saya udah bilang nih sama mereka nih. Jangan lo booking tuh ya. Nah, lalu Allah punya kasih sayang sama kita. Beberapa ayat di Quran menyatakan jauhin neraka. Ayat pertama yang Bapak udah hafal, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Coba itu. Pelihara, kalau ku itu bisa aja takutlah, bisa aja pelihara diri, jagalah diri, boleh. Jaga apa tuh? Jagalah dirimu, anfusakum wa ahlikum, dan keluargamu naro, dari api neraka. Itu pertama ayat yang menyatakan Allah kasih sayangnya pada kita. Jangan sampai ke neraka. Neraka aku ciptakan memang, tapi jangan sampai ke neraka. Buka At-Tahrim ayat 6. Surat 66 ayat 6. Ayo, 66 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini ada 4 ilmu di sini. Di ayat ini ada 4 ilmu ya. Ilmu pertama, kita disuruh ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu ilmu pertama. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ilmu kedua, waquduhan nasu wal hijarah. Yang neraka itu bahan bakarnya dari batu dan manusia. Ya, kedua. Yang ketiga, alaiha malaikatun gilazun syadid. Gilazun syidad. Yang jaga neraka malaikatnya keras-keras, kasar. Kasar tuh begini, Pak. Bapak kan di dunia kan jadi gubernur, jadi jenderal. Waktu mau nyemplung ke neraka, malaikatnya nggak hormat sama Bapak. Anjing lo, masuk. Gitu. Itu namanya kasar sama keras. Tai lo, masuk. Gitu. Bapak di dunia digituin gimana? Kenyil langsung, ya. Nah yang betak Bapak tuh, Allah udah suruh gilasun syidad, kasar kamu. Sehingga yang terakhir ilmunya, malaikat tuh la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tuh nggak pernah mengingkari Allah. Yang di neraka tuh nggak pernah. Allah suruh galak terus dia kesian lihat Pak Tom gitu. Apa? Jangan diaminin. Kesian lihat si X lah, jangan Pak Tom. Kesian terus udah sini. Enggak. Kasar terus. Karena dia nurut sama Allah. Bodoh amat sama Allah, apa kayak pangkat lo gitu. Hati-hati. Jadi Allah di ayat ini bilang dengan kasih sayang, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Soalnya di neraka itu bahan bakarnya kamu dan batu. Bahan bakar Pak paling bawah dibakar dulu, dan malaikat yang jaga udah saya suruh kasar dan bengis, nggak kenal kasihan karena mereka nurut sama saya, nggak nurut sama kamu, nggak kenal sogokan malaikat tuh. Gitu ayat ini, paham Pak? Ayo bangkit Pak, jauhi neraka, jauhi maksiat, jauhi dosa. Lagi stroke aja bisa begini ya, apalagi nggak stroke tuh. Nggak apa, tersinggung terserah. Rasulullah aja nerima ayat ini langsung manggil bani apa, wahai Fatimah, takutlah pada neraka, hindari neraka. Aku nggak kuasa menolong kalian semua, tapi karena aku punya tanggung jawab sebagai kerabat, aku ngomongin sekarang. Nah, saya mau niru Rasulullah, saya punya tanggung jawab sebagai apa? Sebagai sesama muslim. Saya tahu ilmunya, saya sampaikan. Hati-hati lo neraka lo, hati-hati lo neraka, ya. Bisa. Itu yang pertama. Begitu mati enggak hidup kagak. La yamutu fiha wala yahya. Itu artinya yang secara kasarnya la yamutu wala yahya. Enggak bermutu ngabisin biaya. Nah, gitu. Yang pertama itu. Yang kedua adalah seruan Allah menjauhi neraka. Ada di Ali Imran 131.
Ali Imran 131. Coba buka. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Dan takutlah kamu dan peliharalah dirimu dan jaga dirimu dari api neraka yang disediakan buat orang-orang kafir. Coba. Kalau Bapak masih menyimak ceramah saya mengenai kafir, definisi kafir ada berapa, Pak? 11. 3 yang dilakukan orang-orang non-muslim, yang 8 oleh orang-orang kita. Hati-hati. Semua yang kafir ini masuk neraka. Takutlah kamu pada. Jadi Allah udah sayang sama kita nih. Kuat fusakum wattaqun nar. Kan jelas kan? Jelas ya? Rasulullah waktu nerima ayat ini langsung bilang gini sama orang-orang. Jagalah diri kalian dari neraka walaupun cuma sebutir korma. Kalau kalian gak memiliki korma itu, maka jagalah diri kalian dari neraka dengan menjaga lisan kalian. Tuh pesan Rasulullah. Ya, jadi jaga diri kalian walaupun hanya dari neraka, walaupun cuma sebutir korma. Artinya sedekah Bapak itu membuat Bapak tidak dibala, nggak diazab. Apa aja terserah sedekahnya. Apalagi sedekah ilmu, Pak. Wah, jauh Pak rumah kita, jauh. Ya kan? Jangan sampai Bapak dapat misal lihat. Ya. Nah, udah. Sekarang kita masuk pada info dari Allah untuk yang tidak ingin neraka. Nah, ini buat kita. Info yang untuk dari Allah untuk yang tidak ingin neraka. Ya. Pertama, Allah menyatakan siapa-siapa yang dijauhkan dari neraka, maka dia orang yang beruntung. Bapak pengen nggak? Yang begini pengen nggak? Jadi dijauhkan oleh Allah sendiri. Allah yang menjauhkan lantaran kita mengerjakan sesuatu gitu loh. Karena kita mengerjakan sesuatu yang menjauhkan kita dari neraka, maka Allah jauhkan baru. Nah, pernyataan ini Bapak bisa lihat di Ali Imran 185. Ali Imran 185, ya. Supaya kita mantap nih, ya kan? Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Siapa yang bernyawa akan merasakan mati. Lihat baik-baik selanjutnya disebut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Lihat baik-baik. Faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faza, dia beruntung, berbahagia. Maunya ini kan, maunya ini. Ya, terus lihat baik-baik, Allah kasih tips. Siapa yang menjauhkan dari neraka, maka kata Allah, wamal hayatud dunya illal mataul ghurur. Dunia itu cuma kesenangan yang menipu. Jangan masuk ke dunia, jangan nemen-nemen, bahasa Jawanya jangan nemen-nemen, jangan terlalu masuk. Pakai aja pakai dunia untuk cari akhirat. Wabtaghi fi ma ataqallaha darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Boleh pakai dunia, boleh kaya, tapi orientasinya akhirat. Itu kunci surga. Dijauhkan dari neraka dengan beberapa amalan. Pertama, amalan yang menyebabkan kita jauh dari neraka. Pertama nih, pernah sahabat tanya sama Rasulullah, tolong kasih saya amalan yang bisa jauhkan saya dari neraka. Jelas yang bisa menjauhkan saya dari neraka. Apa jawab Rasulullah? La takdob, jangan marah. Apalagi Rasulullah? La takdob, jangan marah. Jangan kamu marah. Apalagi la takdob falakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Pertanyaannya kan, apa amalan yang menjauhkan saya dari neraka? Jangan marah. 3 kali baru Rasul bilang falakal jannah, maka kamu akan masuk surga. Pertama, ya, catat, amalan yang menjauhkan kita dari neraka adalah tidak marah, diumbar marahnya. Jangan.
Jangan jadi pemarah, Pak. Jadi aja pemaaf. Ya, pertama. Saya kan nggak pernah marah sih kan, nggak pernah, cuma ngomel ya. Ngomel gak dianggap gimana marah kan? Gak dianggap saya. Ya, pertama. Yang kedua, amalan kita untuk bisa jauh dari neraka. Puasa sehari di jalan Allah. Puasa sehari di jalan Allah. Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, maka dia akan dijauhkan dari neraka selama 70 musim. Wajahnya dari neraka dijauhkan selama 70 musim. 70 musim itu 70 tahun dijauhkan dari neraka. Tahun di sana lain sama tahun di sini, gitu ya. Itu kedua. Ketiga, orang yang bisa jauh dari neraka itu kalau dia dermawan. Bahasa Jawanya loman. Loman tuh nyah nyoh ya Pak. Ya Pak, terus nyah nyoh gitu. Ngasih aja terus, ngasih pengennya. Ya. Dan terakhir, orang yang dijauhkan dari neraka adalah, ntar saya kasih nih hadisnya ya. Adalah orang yang jalanin Islam secara kafah. Jalanin Islam secara total, secara kafah. Ya, ditambah dengan perbuatan lainnya yang Rasulullah nanti akan terangkan dalam hadis. Jadi 4 ya. Pertama, jangan marah. Kedua, puasa sehari di jalan Allah. Ketiga, dermawan. Keempat, berislam secara kafah, jauh dari neraka. Berani nggak lo? Kedua tadi puasa apa tadi? Sehari di jalan Allah. Jadi ada orang yang puasa pengen sehat, pengen langsing. Ini enggak. Diet gitu. Puasa karena Allah di jalan Allah. Dan dia sangat memakai iman dan tiksaban. Iman dan tiksaban. Puasa, namanya puasa sunnah maksudnya, bukan puasa Ramadan ya. Puasa sunnah. Dan kalau bisa puasa Daud. Kalau bisa, saya belum bisa. Kalau bisa puasa Daud. Itu benar-benar sehari di jalan Allah. Ya kan Rasulullah bilang, nahnu, kami ini adalah golongan yang sehari kenyang, 3 hari lapar. Rasulullah begitu. Makanya Rasulullah mendawamkan Senin Kemis, ya kan? Atau puasa 1 bulan itu di tanggal 13, 14 ya? 13. Puasa bid, yaumul bid, hari putih, kayak gitu itu. Nah itu dihitung oleh Allah sebagai jauhkan dia dari neraka sebanyak 70 musim. That means 70 tahun. Kalau puasa Daud, kaliin aja, ya kan? Atau puasa sebulan 3 hari, berarti 210 musim dijauhkan jaraknya dengan neraka. Gitu ya. Semoga Bapak paham ya. Mari kita sekarang berdalil dulu ya. Ya biasa di luar sepuluh. Tapi di sini gratis lah. Buang sial saya. Ya. Sekarang kita lihat hadis nomor pertama adalah yang menerangkan tadi mengenai neraka dalam pandangan manusia, gitu ya. Yang menerangkan Allah dan Jibril nih. Kita lihat. Udah? Hadis pertama ya. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW ya. Ketika Allah menciptakan surga, Allah berfirman kepada Jibril untuk masuk dan melihat-lihat ke dalamnya. Maka Jibril pun masuk dan melihat-lihat ke dalamnya. Kemudian dia kembali ke hadapan Allah dan berkata, "Ai Rabbi, wahai Tuhanku, wa izzatika, demi kemuliaanmu, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha." Tidak satupun orang yang mendengar surga itu kecuali dia pasti sangat ingin memasukinya. Ini benar nggak? Benar kan? Kemarin Bapak waktu saya ceritain soal masa kita thayyibah, kan pengen memasukkan mendengar doang ya. Jadi tidak satupun orang yang mendengar tentang surga kecuali pengen masuk ke dalamnya. Udah ya. Kemudian Allah memerintahkan agar surga itu dihias dengan hal yang dibenci manusia. Lihat lagi. Maksudnya apa? Surga dihias dengan kecapean ibadah. Lapar-lapar puasa, tahajud, bangun malam, zakat yang gede, zakat malnya. Itu dibenci manusia, ya kan? Ngapain tuh keluarin zakat?
Zakat berapa? 2,5%. Kalau duit kita nyampe nisabnya, kira-kira kita punya 85 gram emas ya kan, nyampe nisabnya kan bayar zakat nih. Lumayan kan bayarnya, kira-kira berapa ya? Taruhlah 85 juta dibagi 40, 2 jutaan ya. 2 juta misalnya ya, kasarnya. Itu kalau punya segitu. Kalau punyanya 850 miliar, makin gede. Mulai gini, curang kita. Masa gue bayar zakat segini sih? Yang terima enak dong. Wah, mendingan bikin PT. Pelit. Itu hal yang dibenci manusia. Bangun malam, dibenci manusia. Lagi anak tidur, tau mesti tahajud ngapain. Nah, surga dihiasi sama itu semua. Udah, baru Allah manggil Jibril lagi. Lihat nih. Wahai Jibril, masuklah kembali dan lihat-lihat ke dalamnya. Maka Jibril masuk dan melihat-lihat ke dalamnya. Kemudian dia kembali ke hadapan Allah dan berkata, Jibril berkata, lihat nih. Ya. Ai Rabbi, wahai Tuhanku, wa izzatika, demi kemuliaanmu, laqad khasyiyatu alla tadkhulaha ahad. Ya. Wahai Tuhanku, demi kemuliaanmu, sungguh aku khawatir, Jibril khawatir, tidak akan ada yang bisa masuk ke dalamnya seorang pun. Karena manusia punya tabiat tidak mau capek-capek ibadah, tapi mau nerima duit, nerima harta mau, tapi capek ibadah nggak mau. Banyak semua mayoritas manusia, kecuali kita lah ya. Amin. Ya kalau kita ibadah terus kan. Nah itu kalau surga ya. Sekarang lihat lagi. Kemudian ketika Allah menciptakan neraka, Allah berfirman, wahai Jibril, masuklah ke dalamnya. Neraka ya. Maka Jibril masuk dan melihat ke dalamnya. Kemudian dia kembali ke hadapan Allah dan berkata, ai Rabbi wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa fayadkhuluha. Wahai Tuanku, demi kemuliaanmu tidaklah satu orang pun mendengar neraka kecuali mereka pasti enggan masuk ke dalamnya. Ini benar kan? Bapak dengar neraka kan nggak mau masuk kan? Tabiatnya begitu ya. Terus lihat. Maka Allah memerintahkan agar neraka itu dihias dengan hal yang disukai manusia. Kemudian Allah berfirman, jadi dihias neraka dengan kesenangan cewek, kesenangan wah semuanya, bukan OT aja ya kan. Karaoke, kesenangan minum-minum, kenikmatan judi, apapun yang maksiat, surga dihiasi dengan itu. Maka Jibril berkata setelah ditanya, wahai Tuhanku, demi kemuliaanmu, sungguh aku khawatir tidak ada orang yang akan masuk ke dalam surga, tidak seorang pun kecuali masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena kejebak dengan maksiat, akhirnya masuk. Nah inilah yang terjadi ketika Bapak dihadapkan neraka itu. Orang-orang berdosa menurut Al-Kahfi ayat 53 melihat neraka langsung nyangka, wah ini tempat kita. Karena apa? Dia dihiasi sama kebiasaan di dunia. Wah ini tempat kita nih, cakep nih, nyemplung kayak magnet. Ya, bungkus lah. Abang dulu. Nggak, hari dulu lah. Abang kan, pokoknya rebutan gitu. Karena lihat, wah keren. Di sini ada macam-macam adanya. Ada Luna Maya, ya, ada semua. Wah, itu teman kita. Itu hati-hati. Jebakannya hati-hati ya. Nah itu judulnya neraka dalam pandangan manusia. Kebalik jadinya, ngerti gak? Dia nggak menyeramkan saat itu. Wah cakep nih. Paham? Bapak? Nah, jadi ya. Nah, lalu tadi saya terangkan bahwa Allah memerintahkan kita menjauhi neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Turunnya ayat ini, kemudian Rasulullah menyeru kepada semua kerabatnya untuk jauh dari neraka. Lihat hadis nomor 5. Nomor 5. Ya, hadis nomor 5. Dari Abu Hurairah, dia berkata, ketika ayat ini diturunkan, ayat yang bunyinya begini. Bunyinya wa anzir ashiratal aqrabin, dan berilah peringatan kepada para kerabat dekatmu. Itu surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 214 ya. Nanti kalau dilihat di rumah ya.
26 ayat 214. Rasulullah SAW menyeru suku Quraisy untuk berkumpul. Lalu mereka berkumpul. Kemudian Rasulullah SAW berbicara kepada kalangan umum dan tertentu. Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, lagi anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Syam, sama begitu. Wahai Bani Abdul Manaf, sama. Wahai Bani Hashim, selamatkan diri dari api neraka. Wahai Bani Abdul Muthalib, wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Karena sesungguhnya aku tidak mempunyai daya sedikit pun untuk menolak ketentuan Allah pada kalian. Tapi kalian adalah hubungan kerabat denganku yang mesti aku sambung. Coba tuh. Sayangnya Rasulullah pada umatnya, kerabatnya diperingatkan mengenai neraka. Jadi Bapak sekarang tugas Bapak selamatkan keluarga, selamatkan teman samping kiri kanan. Ya, neraka lo, gitu. Atau kalau mau formal di ngaji begini, jangan macam-macam. Udah tua, neraka lo, gitu. Ya, jangan tersinggung. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peringatan Allah tadi di Ali Imran 131. Wattaqun nar, takutlah pada neraka. Uiddat lil kafirin. Ya, nah dengan ayat ini Rasulullah kemudian menyeru, takutlah kamu pada neraka walaupun dengan sebutir kurma. Nah, lihat hadisnya, hadis nomor 2. Telah menceritakan kepada kami Muhillah bin Khalifah At-Toyi berkata, aku mendengar Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, lihat baik-baik ya, falyataqiyanna ahadukumun nar, jagalah diri kalian dari neraka walau bisikki tamroh, walaupun hanya dengan bersedekah sebutir kurma. Fa illam yajid fa bi kalimatin thayyibah, kalau enggak dapat kurma, jagalah diri kalian dari neraka dan dengan berkata yang baik. Berkata yang baik. Ya, jangan selalu dakwah. Bisa saja jangan bikin orang tersinggung. Jangan bikin orang enek. Ya, ngomong yang baik. Hanya dengan kalimat yang baik aja atau diam, Bapak udah calon surga karena jauh dari neraka. Ya, pertama. Nah, terus selanjutnya amalan-amalan yang menyebabkan Bapak jauh dari neraka tadi apa aja? Satu apa? La takdob ya. Jangan marah. Dua apa? Dua apa? Berpuasa karena Allah. Lihat hadis nomor 4. Hadis nomor 4. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, ba'adallahu wajahu anin nar sab'ina kharifa, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 musim. Hanya berpuasa satu hari di jalan Allah, yang iman dan ihtisaban, puasa sunnah, jauh dari neraka 70 tahun. Maksudnya kita di jalan ke satu tempat, jalannya selama 70 tahun, pakai kendaraan paling cepat, pesawat 70 tahun baru nyampe. Jauhnya segitu dijauhinya. Gimana puasa 2 hari, 3 hari, 10 hari, makin jauh dari neraka, makin dekat sama surga. Satu apa tadi? La takdob. Kedua, berpuasa sehari jalan Allah. Yang ketiga, dermawan. Hadis nomor 7. Mendalil aja, mendalil. 7 ya, udah. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda. Lihat sabdanya ya. As-sahiyyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Sebaliknya, al-bakhilu, orang bakhil, orang pelit, ba'idun minallah, jauh dari Allah, ba'idun minal jannah, jauh dari surga, ba'idun minan nas, jauh dari manusia, qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Pilih aja sendiri.
bakhil atau sakhi. Sakhi itu dermawan. Terus Jadi orang yang beri maaf ini termasuk dermawan gitu. iya. Iya. Ya konteksnya dermawan di sini. Iya, orang yang sedekah juga. Yang memberi maaf tadi yang tadi latak dok. Jangan marah. Emang hadisnya nggak saya bawa, udah pernah soalnya. Latak dok, jangan marah. Jadilah pemaaf. Karena Quran bilang khuzil afwa wa amur bil urfi. Jadilah pemaaf dan katakan yang benar. Dan perintahkan orang untuk berbuat ma'ruf. Jadi pemaaf itu udah niscaya. Karena sebelum menahan marah, sesudah menahan marah, dalam ayatnya Ali Imran 134, wal kaziminal ghaiza, dan tahanlah marah, wal afina 'anil nas, dan maafkan manusia. Jadi itu udah satu paket, Pak. La takdub itu selain jangan marah, redam marahnya, maafkan manusia. Wal afina 'anil nas. Gitu ya. Nah, ini agak panjang nih. Yang keempat, amalan kita yang menyebabkan jauh dari neraka, berislam secara kafah. Lihat hadis nomor 6, agak panjang memang. Cuma Bapak lihat jawaban Rasulullah, lihat. Lengkap banget, lihat ya. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, aku berkata maksudnya Muaz ya. Wahai Rasulullah, lihat, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar. Beritahukan padaku amalan yang dapat masukkan ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Ya, jauh dari neraka ya. Rasulullah bilang, lihat, laqad sa'altani an azim. Sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Namun sungguh hal tersebut sangatlah mudah dikerjakan bagi yang dimudahkan Allah, yaitu satu, ya kan, ta'budullahi wa la tusyriku bihi syai'an. Ini syahadat nih. Engkau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini syahadat kan? La ilaha illallah kan? Dua, wa tuqimus shalah. Engkau menegakkan salat. Tiga, wa tu'tiyaz zakah. Engkau menunaikan zakat. Keempat, wa tasuma Ramadan. Engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kelima, wa tahajjul baita. Engkau menunaikan ibadah haji. Sempurnakan 5 ini, Pak. Bagi yang belum haji dan merasa tidak mampu haji, niat kencengin. Minta sama Allah tahajud, ya Allah, pertemuan saya dengan Ka'bah, saya pengen ke sana. Allah ijabah. Amin. Amin. Pasti, Pak, Allah ijabah. Tapi kalau Bapak udah bilang begini, saya nggak ada kerjaan, nggak mungkin saya nabung buat haji. Selamanya Bapak berdoa untuk diri Bapak sendiri nggak akan haji. Padahal kita selalu menyempurnakan. Allah kalau merintahkan sesuatu, pasti Allah kasih kemampuan untuk orang melaksanakannya. Cuman kadang-kadang kemauannya nggak ada. Kemampuan Allah setel nanti kemampuannya. Percaya? Ya Dafa, naik haji ya. Amin. Saya papi udah haji, jangan sampai anaknya belum haji, ya. Gitu. Anak saya udah umroh semua tapi belum haji, ya. Oke, disempurnakan itu. Lalu Rasulullah nambahin. Jadi di kalimat selanjutnya itu adalah menjawab secara lengkap cara-cara menjauhkan dari neraka dengan pertanyaan ini Rasulullah. Kemudian beliau oleh salam melanjutkan ini sabdanya ya. Maukah aku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan? Maksudnya pintu kebaikan yang dapat menjauhkan kita dari neraka, mendukung syahadat tadi, ya. Mau, ya kan? Maka Rasulullah bilang, as-saumu junnah. Puasa itu adalah tameng. Terus was-shadaqatu tunfiul khati'ata kama tunfiul ma'un nar. Sedekah itu memadamkan dosa seperti air memadamkan api. Dan terakhir adalah wassalatur rajuli fi khaufil lail. Salat seseorang pada tengah malam. Lalu beliau membaca As-Sajdah ayat 16 ya. Yang bunyinya lambung mereka jauh dari tempat tidur. 3 hal ini, yaitu puasa adalah tameng, sedekah maafkan dosa, dan yang terakhir sholat tahajud adalah mendukung rukun Islam tadi. Ketiga, yang artinya puasa itu tameng, puasa Ramadanmu dan puasa sunnah semua itu junnah, perisai kamu dari api neraka. Kemudian sedekah adalah keturunan dari zakat.
Ya kan? Zakatnya turunannya sedekah, infak segala macam. Sedekah bisa memadamkan dosa seperti air memadamkan api. Maksudnya udah banyak-banyakin sedekah, pasti kamu jadi neraka. Ketiga, sholat kita di tengah malam, membetulkan hablum minallah kita. Kita menjadi akrab, jadi qorib sama Allah, dekat sama Allah. Saya yakin Bapak semua sholat malam kan? Ya, bangun tengah malam kan? Dalam rangka kencing. Bangun tengah malam, boro-boro. Alarm bayi dilempar lagi, apa sih? Selama. Oke, nggak ada yang mau masuk sore. Tolak deh. Terus, jadi Rasulullah tambahkan, udah rukun Islamnya sempurna, kafah, kita dengan 3 itu diterangkan. Rasulullah nambahin lagi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam kembali bersabda, maukah engkau aku beritahukan pokok urusan agama ini, tiangnya dan puncaknya? Mau. Ya, tentu. Lalu Rasulullah melanjutkan, pokok segala urusan adalah Islam. Jadi urusan paling primer adalah Islam. Tiangnya adalah sholat, dan puncak tertinggi adalah jihad. Jadi kalau berislam gitu tuh ya, berislam yang benar, yang kafah, kata Rasulullah begitu. Pokoknya semuanya Islam. Kedua, tiangnya adalah sholat. Kan as-sholatu imaduddin, faman tarakaha faqad. Ya, terus faqad. Ya, pokoknya sholat itu tiang agama. Barang siapa yang menjalankannya, dia menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkannya, dia merubuhkan agama. Di tiangnya itu sholat. Maka jangan sekali-kali tarkus sholat, menyanyikan sholat, meninggalkan sholat, jangan sampai. Juga tingkatkan kualitas sholat. Kalau Bapak dengerin saya selama di Anas kemarin, saya bilang sholat yang paling tinggi apa? Sholat li rabbik. Sholatlah karena Tuhanmu, jangan karena siapa-siapa. Sholat yang paling rendah, sholat yang sahun, yang kusala, yang ria segala macam. Jadi betulkan sholat Anda, karena itu tiang agama. Terus yang terakhir Rasulullah bilang, puncak tertingginya adalah serius jihad. Tuh hebatnya Rasulullah. Nanyanya cuman apa amalan yang menjauhkan dari neraka, neranginya segudang sabrak-abrak. Ya. Terus terakhir Rasulullah nambahin lagi nih. Beliau bilang, maukah aku beritahu tentang sesuatu yang bisa menguatkan semua itu? Islam kita, sedekah kita, sholat kita. Aku menjawab, mau. Ya. Maka beliau memegang lisannya, mulutnya, dan berkata, kuffa alaika hadza, jaga ini olehmu, jaga ini, jaga mulut. Mu'adz bin Jabal heran. Beliau bilang, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa disebabkan apa yang kita ucapkan? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah kamu wahai Mu'adz, bukankah manusia itu dilemparkan dalam neraka dengan wajah tersungkur, tidak lain karena apa yang keluar dari lisan-lisan mereka. Jadi kuncinya ini ternyata berislam. Atrin. Ya. Kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakur khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Quran berkata, ya ayyuhallazina amanu. Ayo Pak. Gimana? Ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Udah ada semuanya. Tinggal kuncinya jauh dari neraka. Nih, lisan. Kalau Bapak nggak bisa ngomong baik, diem dah, udah. Diem. Ya. Jadi pendiam. Gitu kira-kira. Jadi ilmu hari itu begitu. Nah, terakhir kita masuk dalam bab pendalaman mengenai neraka. Seluk-beluk neraka. Ada beberapa item, tapi hari ini cuma saya bawakan 1 item aja. Nanti minggu depan diterusin lagi. Neraka, pertama kita mesti beriman pada hari akhir kan. Neraka itu kita mesti yakini udah ada. Neraka itu udah ada. Jangan sampai dibilang belum ada. Bukti bahwa neraka udah ada, Allah memakai kalimat uiddat, bukan ada. Kalau ada akan kami sediakan. Fi'il mudhari. Kalau uiddat fi'il madi, telah disediakan. Ya, telah disediakan. Jadi kalau Bapak masuk ke rumah makan Padang sederhana gitu, kan kita tanya gitu, gimana? Gulai tunjang ada nggak?
sudah tersedia. Berarti sudah dimasak, udah ada gitu. Ya kan? Udah ada, sudah tersedia. Jadi Allah pakai kata-kata dengan fi'il madhi uiddat, bukan ada. Kalau ada itu artinya akan disediakan. Akan disediakan. Nah, uiddat ini ada di beberapa tempat. Di antaranya adalah ketika kita ngomong di Al-Baqarah. Fa ilam taf'alu wa lam taf'alu fatakun narolati uiddat lil kafirin. Kalau kamu nggak sanggup membuat kayak Quran begitu dan kamu memang nggak sanggup, maka takutlah kamu dari neraka uiddat lil kafirin, disediakan buat orang kafir. Itu bukti pertama. Ya. Nanti lihat Al-Baqarah ayat berapa? 23 ya. 24 ya? 24 bukannya fabashiril ladzina amanu wa amsalati. Itu 25. 24 ya. Al-Baqarah 24. Uiddat lil kafirin. Juga tadi itu Ali Imran 131. Uiddat lil kafirin. Itu bukti pertama. Bukti kedua, Rasulullah tuh Allah sendiri yang bicara. Pernah mampir di Sidratul Muntaha. Kata Allah, dekatnya ada surga. Dan Rasulullah kemudian mengikhlaskan dimampirin surga. Kita lihat surat An-Najm ayat 13. Surat An-Najm ayat 13. 14 dan 15. 13, 14, 15. Lihat ya. Walaqad ra'ahu naslatan ukhra. Sungguhnya Muhammad itu telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Jadi Rasulullah tuh pernah lihat Jibril 2 kali aslinya bentuknya. Bentuk asli Jibril itu, Jibril sangat besar sekali dengan sayap 600. 300 di kiri, 300 di kanan. Kata Rasulullah, dari sayapnya keluar manik-manik dari mutiara dan dari berlian. Tuh Jibril muka yang asli. Ya, pertama Rasulullah lihat di mana? Rasulullah lihat Jibril pertama ketika kabur dari Gua Hira. Habis disuruh baca, ya kan? Kata Jibril, "Iqra." Rasulullah bilang, "Ma Qur'ana, aku enggak bisa baca." "Iqra." Kita diterangin Iqra bismillahirrahmanirrahim, udah dipeluk. Sudah itu Jibril menghilang. Tapi Jibril yang masuk di Gua Hira itu Jibril dalam bentuk manusia kan? Ya, menghilang kan? Rasulullah takut keluar dari Gua Hira di ufuk itu. Ufuk itu artinya horizon ya. Di horizon itu artinya kalau kita ke gurun tuh lihat ada garis putih kan? Gurun tuh. Jibril duduk di kursi gede sekali menghalangi matahari. Duduk kabur Rasulullah. Kabur sampai rumah, suruh selimutin. Jadi Jibril duduk. Nah, itu rupanya yang asli. Pertama, yang kedua di sini. Di mana? Di ayat selanjutnya ayat 14, Inda Sidratil Muntaha, yaitu di dekat di Sidratil Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa, dekat Sidratil Muntaha ada surga tempat tinggal. Kalau surga udah ada, neraka udah ada belum? Udah, itu ya. Gitu ya. Terus untuk lebih membuktikan lagi, lihat tadi sepertiga. Ada sepertiga. Dari Abdullah bin Abbas bahwa dia berkata, maksudnya bahwa Rasulullah berkata nih, maaf ya, bahwa Rasulullah bersabda, nih kan kalau Rasulullah SAW bersabda ya, saya nggak pakai Rasulullahnya lagi, ya. Apa kata Rasulullah? Inni ra'aitul jannah, aku telah melihat surga, lalu aku meraih buah-buahannya. Sekiranya aku mengambilnya, niscaya kalian akan memakannya selama dunia masih ada. Artinya benar-benar itu nikmatnya itu ya. Terus wa ra'aitun nar, dan aku juga melihat neraka. Falam arakal yaumi manzaran qattu ra'aitu aksara ahlihan nisa. Dan aku belum pernah melihat pemandangan seperti hari ini, neraka itu sebelumnya. Dan aku melihat paling banyak penghuninya adalah para wanita. Gitu. Jadi Rasulullah udah melihat surga dan melihat neraka. Bukti bahwa surga dan neraka sudah ada. Nggak ada yang bisa bantah, Pak. Kalau ada dalil yang menyatakan bahwa surga dan neraka belum ada, tolong dalilnya mana? Orang mendalilkan begitu, mana buktinya? Hatu burhanakum.
Karena kita udah membacakan dalil bahwa dia udah ada bukti dari Al-Quran dan hadis. Sampai sini dulu ya, cukup ya. Insya Allah minggu depan kita lanjutin lagi tentang seluk-beluk neraka dan bab terakhirnya cara-cara amal-amal yang jenis-jenis rumah tempat tinggal di neraka. Nah, dan cara-cara bookingnya kalau mau ya. Cara-cara menjauhinya. Maksudnya nanti akan ngomong ajarin dia juga. Akan kelihatan Ngomong ajarin. rumahnya seperti apa dan penghuninya siapa aja. Motel gitu. Penghuninya siapa aja pokoknya. Iya, rumahnya motel kan. Kita lihat. Bismillah ya. Demikian, semoga ada manfaatnya dan mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.